Inspirasi positif sekali di sini dan banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan karena kita yakin bahwa Liko Talk selalu mendatangkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Dan terima kasih untuk Cleo Buku yang sudah setia hadir dari sore tadi. Sangat sangat banyak sekali judul-judul buku yang bisa kita dapatkan di sini melalui referensi-referensi yang disediakan oleh Cleo Buku. Tapi ini gak gratis teman-teman, karena buku-buku di sini terutama untuk Cleo Buku ini semuanya dijual. Karena Kak Intan dari Cleo Buku mengoleksi banyak buku-buku, sekalian dibaca, sekalian juga dijual. Nah, jadi kan sambilan ya. Iya. Nah, mungkin kedepannya saran untuk literasi kopi mungkin bisa mendatangkan penjual-penjual buku. Bagaimana tantangannya untuk menjual buku ya? Oke, nah itulah intermezzo dari saya di awal diskusi kita pada malam hari ini. Nah, jadi teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang saya tadi sudah sebutkan, sangat inspiratif dan masih muda. Mereka adalah Kak Rani Jambak. Kak Rani Jambak tamatan dari Monash University Australia, dan satu lagi Bang Tongam Panggabean, ya, tamatan dari bahasa Jerman, ini nama kampusnya. Mungkin nanti Bang Tongam sendiri yang akan memperkenalkan nama universitasnya, dan kemudian nanti mereka berdua akan sharing-sharing tentang tips-tips untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, kemudian kehidupan dan perbedaan kultur antara kita yang ada di Asia dengan mereka yang mengambil beasiswa di negara di luar dari Asia, dan kemudian mereka nanti akan sharing-sharing juga tentang pengelolaan dana beasiswa, kemudian bagaimana mereka mendedikasikan ilmu yang mereka telah dapatkan di Indonesia. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Kak Rani Jamba dan Bang Tongam Panggabean. Kak Rani di sebelah kanan saya, Bang Tongam di sebelah kiri. Oke, boleh pesan kopinya ya teman-teman yang hadir di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang ada di dalam bisa bergabung di sini bersama kita, karena di sini kan lebih sejuk ya. Jadi kita bisa dengar diskusinya lebih clear. Oh, mungkin kursinya bisa diganti kali. Devero, ganti dulu deh. Iya, nanti bisa berbahaya. Boleh minta tolong ganti kursi yang ini aja, Din. Ininya kayaknya. Iya sih Kak, cuma kursinya juga. Oh, itu goyang ya? Atau ganti aja, aku yang ini aja. Yang itu aja, yang itu aja. Kakak di tengah aja nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin Bang Tongam mau ngopi, karena kita kan Liko Talk, literasi coffee talk gitu kan. Jadi kalau nggak ada kopinya, nggak sah dia. Oke, baiklah. Nah, jadi kita karena ngobrol-ngobrol santai aja, nggak perlu pasang wajah yang serius, terus kemudian kayak di seminar-seminar gitu kan harus senyap, nggak harus sih. Cuma kalau bisa tidak ada forum di dalam forum, jadi semuanya bisa saling mendengar. Nah, untuk sesi pertama nih Kak, boleh nggak sih kenalan dulu Kak Rani Jambak nih, siapa sih gitu loh? Kenapa sih Kak Rani Jambak bisa mendapatkan beasiswa di Australia? Awalnya bagaimana? Cerita dong. Selamat malam, apa kabar? Literasi Coffee. Sudah lama sekali tidak main ke sini. Acara apa ya terakhir ke sini ya? Kayaknya iya. Tahun lalu deh. Tahun ini ya. Iya. Apa kabar Lusti? Apa kabar kakak-kakak, abang-abang? Perkenalkan, saya Rani Jamba. Siapa saya? Saya hanya wanita yang suka nyanyi. Terus apa lagi? Dari mana kampusnya kemarin? Oh, S1-nya, ya. S2-nya? S1-nya dulu di Unimed. Mana geng Unimed ada di sini? Ya. Oke. Jurusan pendidikan seni musik.
Terus lanjutnya alhamdulillah dapat beasiswa LPDP di Macquarie University, jurusan Master of Creative Industry. Wisudanya kemarin tahun 2018, setelah dari Australia langsung balik ke Medan dan sampai sekarang masih berkarir di musik. Itu dulu kayaknya. Tepuk tangan dong buat Kak Rani Jambak sebagai apresiasi ya, karena sudah hadir pada malam hari ini. Kita lanjutkan kepada Bang Tongam. Bang Tongam, perkenalkan diri, kemudian sedikit bercerita S1-nya di mana, kemudian S2-nya di mana, kok bisa dapat beasiswa gitu. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Eh, dari mana ya? Mungkin saya ceritanya nggak terstruktur ya. Nama saya Tongam Panggabean. Saya sekarang di Bakumsu. Bakumsu itu seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara. Mungkin teman-teman pernah dengar. Saya sudah lama di sana sebenarnya, sejak 2011 sampai 2018, pertengahan 2018, lalu 2018 sampai 2020 di bulan Oktober saya kuliah di Jerman mengambil jurusan hak asasi manusia. Itu jurusan yang multidisiplinary, jadi dia pendekatannya multidisiplin, jadi bisa dari ilmu sosial, politik, hukum, dan juga filsafat. Latar belakang S1 saya sejarah USU 2004. Ya mungkin, hak asasi manusia itu kan kecenderungannya kan hukum gitu ya. Tapi karena tadi yang saya bilang itu multidisiplinary, dan memang pendekatan ilmu multidisiplinary ini lagi naik daun sekarang. Banyak universitas yang memakai seperti itu. Ya itulah apa adanya gitu, seperti sistem pendidikannya. Mungkin nanti kita bisa cerita gimana sih itu secara detail seperti itu. Dan juga secara pribadi saya juga sangat senang di sini. Terima kasih Siska yang mengompori kemarin juga di sini. Lalu tiba-tiba ya eksekusinya cepat sekali, aku pun nggak nyangka. Kemarin kami di Padang harusnya semalam, tapi capek perjalanannya, akhirnya bisa di schedule lagi sekarang. Ya terima kasih juga, salam kenal juga untuk teman saya narasumber juga, dan untuk Lusti, dan untuk John yang sangat inspiratif dengan literasi kopi ini. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Tongam, tepuk tangan dong buat Bang Tongam. Dan ini pertanyaan selanjutnya nih kepada kedua-duanya ya, sama sih pertanyaannya. Pertanyaan tuh gini, kan tadi saya dapat informasi, yang satunya LPDP, yang satunya dari NGO, artinya lembaga swasta nih gitu. Nah, apa sih yang menjadi dasar Kak Rani ataupun Bang Tongam memilih memilih beasiswa yang sudah digelutin selama berada di tempat masing-masing. Nah, apakah sebelumnya pernah mencoba untuk mengambil beasiswa yang lain yang berbeda, tapi fail gitu, atau bagaimana? Boleh cerita nggak sih? Mungkin mulai dari Bang Tongam lagi deh kayaknya. Biar sekalian. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kan mencari beasiswa itu secara personal ya, saya cerita. Itu prosesnya lama. Kadang kita kan melihatnya outcome-nya ya, yang sudah nampak gitu. Tapi sebenarnya ibarat rumah itu, dapurnya itu tidak nampak sebenarnya. Tapi sering orang melihatnya, dia kan sudah di Jerman misalnya, udah ini, tapi prosesnya mungkin Kak Siska tahu itu kan gimana. Nanti bisa berbagi juga gimana prosesnya kemarin kali gitu. Jadi terkait pertanyaan itu, yang intinya prosesnya lama. Terus pertimbangan mencari beasiswa itu sebenarnya sangat pragmatis kalau bagi saya ya. Pragmatisnya itu mana yang kita berminat satu jurusan, lalu kita kan kendalanya kan pendanaan sebenarnya. Kuliah itu bisa saja diterima di universitas, tapi pendanaannya kita harus mikir gitu. Makanya saya bilang itu pragmatis sekali. Pragmatisnya ada dulu yang mensupport kita, lalu
setelah itu kita pikirkan kemana arahnya. Nah, secara personal saya seperti itu. Jadi eh, mungkin nanti ceritanya soal syarat-syaratnya beda ya, terpisah dari situ ya, nanti menyusul. Nah, intinya kenapa di Jerman? Karena hanya di Jerman yang bisa menyediakan beasiswa itu. Karena dia lembaga, ada lembaga Broad for the World namanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu Broad for the World, roti untuk dunia dalam bahasa Indonesianya. Itu lembaga diakonia besar di Jerman yang kalau kita pergi ke Jerman itu pamfletnya itu di mana-mana gitu. Karena mereka mencari dukungan publik, juga mencari dana-dana yang dari pemerintah. Jadi mereka itu lembaga donor yang mendanai semua isu-isu hak asasi manusia, isu-isu uh, sosial dan ketidakadilan sosial. Misalnya mereka fokus di situ, dan di gereja juga. Jadi kenapa itu? Karena beasiswanya memang mereka itu nasionalismenya tinggi. Kalau Anda mau kuliah, pilih antara Jerman atau Indonesia gitu. Itu sebenarnya secara sederhananya seperti itu. Mungkin beda dengan LPDP ya nanti cerita. Karena ini kan lembaga swasta yang membiayai. Barangkali itu dulu. Terima kasih untuk Bang Tongam. Lanjut sama Kak Rani nih, cerita dong pertanyaan yang sama ya Kak. Tapi masih ingat nggak sih pertanyaannya? Kenapa LPDP gitu? Iya. Apakah sebelumnya juga pernah mencoba beasiswa lain, tapi akhirnya di LPDP jodohnya gitu? Ya. Jadi kalau Rani pribadi ceritanya waktu itu Rani wisuda 2015 bulan Mei. S1 ya? Iya, S1. Tapi untuk mencari beasiswanya justru jauh sebelum wisuda itu udah persiapan gitu kan. Kenapa LPDP? Karena kebetulan salah satu teman dekat aku udah dapat LPDP waktu itu. Jadi kalau aku pribadi memang